Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 atas nama Nurul Helmiah, Nurlinda, dan Yola Margareta Wangko. Kami akan menjelaskan materi tentang istilah-istilah terminologi pada pohon berakar terurut. Terminologi pada pohon berakar. Istilah terminologi pada pohon berakar ada 10. Yang pertama, child atau children, anak dan perannya itu orang tua. Yang kedua, vet atau lintasan. Yang ketiga, descendant keturunan. Yang keempat, sibling atau saudara kandung. Yang kelima, subtree atau subpohon. Kemudian yang keenam ada degree atau derajat. Yang ketujuh ada leaf atau daun. Yang kedelapan ada internal note, yaitu simpul dalam. Yang kesembilan ada level atau tingkatan. Yang kesepuluh ada height, yaitu tinggi, atau depth, yaitu kedalaman. Yang pertama ada child atau children, anak dan parent orang tua. Simpul Y dikatakan anak simpul X jika ada sisi dari simpul X ke Y dan orang tua dari simpul Y adalah simpul X. Pada gambar G1 dapat dilihat simpul B, C, dan D ke anak dari simpul A, simpul E dan F ke anak dari simpul B, simpul A ke orang tua dari simpul B, C, dan D, simpul B ke orang tua dari simpul E dan F. Kedua ada vet atau lintasan. Lintasan dari simpul VI ke simpul VK adalah runtunan simpul-simpul V1, V2 sampai kepada VK. Sedemikian hingga VI adalah orang tua dari VI plus 1 untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K. Panjang lintasan adalah jumlah sisi yang dilalui dalam suatu lintasan, yaitu K-1. Pada gambar G1 dapat dilihat lintasan dari A ke C adalah A, B, E, dan C. Panjang lintasan dari A ke C adalah 3. Ketiga, terdapat descendant atau keturunan dan ancestor atau leluhur. X adalah leluhur dari simpul Y jika terdapat lintasan dari simpul X ke simpul Y di dalam pohon dan keturunan dari simpul X adalah simpul Y. Pada gambar G1 dapat dilihat simpul B adalah leluhur dari simpul H dan simpul H adalah keturunan dari simpul B. Keempat, terdapat sibling atau saudara kandung, di mana sibling atau saudara kandung ini adalah suatu simpul yang berorang tuanya adalah sama. Pada gambar G1 dapat dilihat simpul F saudara kandung dari E karena orang tuanya sama. Simpul G bukan saudara kandung dari E karena orang tua berbeda.
Kelima, ada subtree atau subpohon. Subtree dengan X sebagai akarnya adalah subgraf T aksen, sama dengan V aksen, E aksen. Sedemikian hingga V aksen mengandung X dan semua keturunannya, dan E aksen mengandung sisi-sisi dalam semua lintasan yang berasal dari X. Pada gambar G2 dapat dilihat V aksen adalah B, E, F, H, I, J. E aksen BE, BF, EH, EI, EJ. Sedangkan B adalah simpul akar. Degree atau derajat. Derajat sebuah simpul pohon berakar adalah jumlah subtree atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat pohon berakar merupakan derajat keluar. Pada gambar G1, derajat simpul A sama dengan 3, simpul B sama dengan 2, simpul C sama dengan 0, dan simpul D sama dengan 1. Derajat tertinggi maksimum sama dengan 3. 2. Leaf atau daun adalah simpul yang derajat 0 atau tidak mempunyai anak. Pada gambar G1 merupakan daun, simpul C, F, H, I, J, L, dan M. 3. Internal nodes atau simpul dalam adalah simpul yang mempunyai anak pada gambar di bawah ini. Merupakan simpul dalam, simpul B, D, E, G, dan K. 4. Level atau tingkat. Akar mempunyai level sama dengan 0. Level simpul lainnya sama dengan 1 plus panjang lintasan dari akar ke simpul tersebut. 5. Height atau tinggi atau depth atau ke dalam adalah level maksimum dari suatu pohon. Nama lain, panjang maksimum lintasan dari akar ke daun. Pohon mempunyai tinggi atau kedalaman 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pohon berakar terurut. Order tree atau pohon berakar terurut adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Sistem universal dalam pengamatan simpul-simpul pada pohon terurut adalah dengan memberi nomor setiap simpulnya seperti penomoran bab atau beserta subbab di dalam sebuah buku. Di sini contohnya ada simpul 0. Simpul 0 memiliki anak yaitu simpul 1, simpul 2, dan simpul 3. Simpul 1 mempunyai anak lagi yaitu 1.1, 1.2, dan simpul 2 mempunyai anak lagi yaitu simpul 2.1, 2.2, 2.3, dan ketika 2.2 mempunyai anak lagi yaitu nama simpulnya 2.2.1, 2.2.2, dan begitupun seterusnya. Pohon emery adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai banyak M buah anak. Jika M sama dengan 2, itu dinamakan pohon biner atau binary tree. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri ini bahwa simpulnya ini cuma ada 2. Ini. Nah, pohon emery dikatakan pohon penuh atau full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M buah anak. Kita lihat pada gambar sebelah kanan, ini jika sebelah kirinya dan sebelah kanannya ini seimbang atau sama, itu dinamakan pohon emery penuh. Penggunaan pohon emery. Pohon emery digunakan untuk penurunan kalimat atau dalam bidang bahasa. Bisa juga digunakan untuk direktori arsip di dalam komputer, struktur organisasi, silsilah keluarga, struktur bab, atau daftar isi di dalam sebuah buku, dan lain-lain. Di sini ada contohnya di dalam direktori C. Di sini mempunyai file, my document, program file, dan Windows. Nah, di dalam my documents ini
mempunyai file yaitu my picture, my music, prop.doc, dan begitupun seterusnya. Jumlah daun pada pohon emery penuh. Pada pohon emery penuh dengan tinggi H atau H, jumlah daun atau leaf adalah MH. Jumlah seluruh pohon simpul pohon emery pada pohon emery penuh dengan tinggi H yaitu sebagai berikut. Di sini level 0 jumlah simpulnya sama dengan M0 sama dengan 1. Level 1 jumlah simpulnya M1. Level 2 jumlah simpulnya M2 dan begitupun sampai jumlah simpulnya berapa nantinya. Nah, sehingga jumlah seluruh simpul adalah di sini kita menggunakan lambang S, M0 plus M1 seterusnya sampai simpul berapa sama dengan M pangkat H plus 1 min 1 per M min 1. Ini untuk pohon emery penuh. Dan di sebelah kanan ini digunakan untuk jumlah seluruh simpul untuk T bukan pohon emery penuh. Nah, yaitu rumusnya S kurang dari sama dengan M pangkat H plus 1 min 1 per M min 1. Hubungan jumlah daun dan simpul dalam pada pohon emery penuh. Di sini lambangnya yaitu ada I, yaitu banyaknya simpul dalam. Ini I, simpul dalam. T, banyaknya simpul daun di dalam pohon biner penuh. Ini simpul daunnya. Dan M, banyak simpul child atau simpul anak. Ini M-nya. Nah, sehingga itu rumusnya dalam kurung M min 1 I sama dengan T min 1.